Shalom, Matius pasal yang ke-23 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Yesus dan pemimpin-pemimpin agama. Hidup bersandiwara membuat orang lain menjadi tertipu dan dirugikan. Hidup bersandiwara menjadi bom waktu bagi diri sendiri. Namun apa jadinya ketika sandiwara dilakoni oleh pemimpin-pemimpin agama? Dalam Alkitab, ahli Taurat dikenal sebagai orang yang mempelajari hukum Taurat dan yang mengajarkannya kepada orang banyak. Mereka adalah pemimpin-pemimpin agama. Tampil dan duduk sebagai orang yang dijunjung tinggi, disanjung tinggi, menjadi kesukaan kebanggaan ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Menjadi terkenal sekalipun tak mengenal orang lain, menikmati hidup dengan kelimpahan sekalipun yang lain berkekurangan. Sungguh ironis, ahli hukum pengajar hukum namun tak melakukan hukum. Itulah gambaran pemimpin agama pada zaman Yesus hadir dalam dunia. Di depan orang banyak dan murid-muridnya, Yesus mengkritik, mencelah, mengecam pemimpin-pemimpin agama. Mereka mempelajari hukum Tuhan dengan teliti. Mereka memelihara hukum Tuhan. Mereka mengajarkan hukum Tuhan dengan baik kepada orang banyak. Namun sesungguhnya mereka jauh dari perbuatan hukum Tuhan. Yesus mencelah mereka. Mereka memakai jubah-jubah yang indah hanya untuk dilihat dan dihargai orang. Umat disuruh taat kepada Tuhan, mereka sendiri tidak mentaatinya. Umat disuruh memberi, mereka sendiri tak mau menolong orang lain. Berbeda dengan pemimpin agama yang sesungguhnya, ia memimpin, mengajar, dan melakukan hukum Tuhan. Ia membimbing, mengarahkan umat kepada kebenaran. Ia tidak mencari keuntungan diri, justru ia memberi dirinya. Ia tidak mencari popularitas, justru ia terhina. Ia tidak mencari kenyamanan, justru ia menderita. Ia adalah Yesus Kristus, pemimpin agama yang sesungguhnya. Dialah ahli yang mengajar hukum dan melakukan hukum. Kita yang hidup saat ini dan yang percaya kepadanya sudah seharusnya bersama-sama menjadi pelaku-pelaku hukum yang benar. Jangan sampai kita terjebak dengan status orang percaya. Jangan sampai kita terjebak hidup dalam lingkungan kekristenan. Jangan sampai tampak kita menjadi pribadi-pribadi yang rohani, namun sesungguhnya kita sedang bersandiwara sebagai orang rohani. Hati-hati. Jangan sampai hidup kita dicelah karena kesalahan sendiri. Hati-hati, jangan sampai Tuhan sendiri mengecam diri kita karena kita jauh dari kebenaran. Selamat untuk menjadi pembelajar hukum Tuhan. Selamat untuk melakukan hukum Tuhan. Tuhan memberkati.